Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Safti Rahayu dengan skambuk A221210004, program studi pendidikan biologi kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama yaitu menguraikan komponen-komponen pendidikan, dan yang kedua, menguraikan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Masuk pada materi yang pertama yaitu menguraikan komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan, lingkungan pendidikan, dan alat dan fasilitas pendidikan. Adapun tujuan pendidikan, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan. Tujuan membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar atau smart, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik atau good. Menurut Langfield, tujuan pendidikan ada 6 macam, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidental atau sesaat, tujuan sementara, dan tujuan intermediate atau perantara. Kemudian peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Selanjutnya, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik atau sekolah saja. Metode pendidikan. Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu metode diktatorial, metode liberal, dan metode demokratis. Isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Lingkungan pendidikan. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu menguraikan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setaraf dengannya. Kelebihan pendidikan formal ini yaitu yang pertama, melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lainnya, maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. Yang kedua, sarana pengembangan diri dan berkarakter. Semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Dalam pendidikan formal, ia merupakan mediator untuk pengembangan daya kreativitas. Adapun beberapa kekurangannya, yang pertama, bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajar. Peran guru yang terkadang sulit membaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi. Yang kedua, formalitas. Anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak terfokus kepada sisi kualitas pembelajar.
Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Sasaran, fungsi, dan jenis pendidikan non-formal. Sasaran. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Beberapa jenis pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik seperti pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah pendidikan dimulai dari keluarga. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Anak harus dididik dari lahir. Itulah dua materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.